Shalom, selamat datang di ibadah hari ini, yaitu Minggu Transfigurasi. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudari untuk menonaktifkan telepon seluler selama kebaktian berlangsung. Mari kita siapkan diri kita untuk beribadah dengan bersaat teduh. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 16 ayat 1-3, Suci, Suci, Suci. Marilah kita membaca secara bersahut-sahutan. Allah itu roh adanya, orang yang menyembah Dia wajiblah menyembah dengan roh dan kebenaran. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Allah itu terang adanya. Jikalau kita berjalan di dalam terang, sebagaimana Ia juga ada di dalam terang, maka bersekutulah kita dengan seorang dan seorang. Sesungguhnya persekutuan kita itu beserta dengan Bapa dan dengan Yesus Kristus anaknya itu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Allah itu kuasa adanya. Orang yang harap pada Tuhan itu kelak membaharui kuatnya dan terbang naik dengan sayap seperti burung nazar. Mereka berlari-lari dan tiada tahu penat. Mereka itu berjalan-jalan dan tiada tahu lemah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Allah itu kasih adanya. Tengoklah, alangkah besar kasih yang dikaruniakan oleh Bapa kepada kita, sehingga kita dikatakan anak-anak Allah. Dengan yang demikian kita sudah mengetahui kasih yang benar, oleh sebab Ia sudah menyerahkan nyawanya karena kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita menyanyikan Gloria Patri. Sekarang dan
Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Marilah kita berdoa bersama. Allah yang Maha Kuasa, hati segala manusia terbuka kepada Tuhan. Keinginan semua orang Tuhan tahu, dan tiada satu rahasia pun yang tersembunyi dari Tuhan. Sucikanlah pikiran hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami mengasihi Tuhan dengan sempurna, serta membesarkan nama-Mu yang kudus itu dengan sepatutnya, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah hukum Allah yang tertulis di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Epistel kita pada minggu ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 6. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, "Dari dalam gelap akan terbit terang," Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita berdoa terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Kita kembali angkat pujian dari nyanyian jemaat mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku Telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengasihi tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku
telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Marilah kita bersama dengan umat Kristiani di seluruh dunia, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sembari kita mengantarkan persembahan kita ke depan, kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis 194, Nyawaku diberikan bagimu. Nyawaku bukan darahku tercurah, Kau dapat tebusan dari maut bangkitlah. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku. Amin. Kita serahkan persembahan-persembahan kita kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sebagai tanda ketaatan kami, sebagai tanda ucapan syukur kami atas segala rahmat, kebaikan, pertolongan-Mu, kami mempersembahkan persembahan-persembahan kami kepada Dikau Tuhan
melalui gerejamu. Persembahan ini adalah berkat Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan yang telah Engkau berkati di dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa, sebagai apapun kami, mohon Engkau memberkati persembahan-persembahan kami ini, berkati seluruh kehidupan umat-Mu juga, supaya hidup dan kehidupan mereka boleh diserahkan menjadi persembahan yang benar, yang hidup, yang kudus kepada Tuhan. Terima Tuhan persembahan kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Lambas, kita kembali bernyanyi dari nyanyian jemaat Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bahwa firman-Mu sumber kekuatan bagi kami. Maka berkati Tuhan pemberitaan firman-Mu hari ini lewat suara mimbar gereja-Mu di tempat ini. Urapi jemaat-Mu dan juga urapi hamba-Mu agar dengan benar menyampaikan firman-Mu dan menjadi kebenaran bagi kami. Berfirman Engkau Tuhan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini bagi kita di Minggu Transfigurasi dari Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayatnya
yang ke-34 dilanjutkan dari Markus pasal 9 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-13. Saya baca bagi kita semuanya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berparinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekoyong-koyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kedua putra mendiang Lady Diana, Pangeran William dan Harry, setelah beranjak dewasa, mereka masuk sekolah militer dan dididik dengan cara militer yang sangat keras dan sangat disiplin. Seorang wartawan pernah bertanya, apakah kedua anak raja ini mendapat perlakuan khusus?
Pihak sekolah menjawab dengan tegas, tidak. Keduanya diperlakukan sama seperti calon tentara lain supaya bisa merasa senasib sepenanggungan. Juga agar Pangeran William dan Harry bisa belajar taat pada perintah. Jadi walaupun status yang mereka miliki sebagai anak raja, bergelimang harta, beroleh kehormatan, harus dilupakan ketika berada di sekolah itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, perjalanan hidup kita tak ubahnya seperti itu. Dalam perjalanan hidup seorang Kristen, hak-hak istimewa harus kita lupakan. Ketika pergumulan yang berat terjadi, kita bertanya, saya anak Tuhan, kenapa ya saya tidak dihormati? Kenapa saya diperlakukan tidak adil di keluarga, di negeri ini, di tempat pekerjaan? Apa gunanya saya menjadi seorang Kristen? Dan karena konsep yang salah tentang sikap seorang Kristen, tidak jarang kita meninggalkan iman percaya dan akhirnya kita kehilangan kemuliaan surgawi yang telah berulang-ulang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, seandainya kita mengerti bagaimana sikap yang benar menjadi seorang Kristen, niscaya kita akan tetap setia dan taat dalam memikul penderitaan jalan salib yang kita jalani. Jika demikian, bagaimana sikap yang benar menjadi seorang Kristen? Yang pertama, seorang Kristen bukan berarti bebas dari penderitaan. Saudara-saudara, salah satu yang kita rindukan atau kerinduan kita pada saat menjadi seorang Kristen adalah bebas dari penderitaan, bebas dari sakit penyakit, kaya, bahagia, dan selalu sukses. Semua orang pasti memiliki kerinduan yang seperti itu. Saya pun sebagai seorang pendeta, maunya jangan sakit, anak-anak berhasil, bahagia, banyak harta, bergelimang kemuliaan dan sebagainya dan sebagainya. Namun persoalannya adalah apakah memang itu yang diajarkan oleh Alkitab? Apakah itu yang diajarkan oleh Kristus? Apakah itu yang diajarkan oleh Yesus kepada kita? Nah, Alkitab menceritakan kepada kita bahwa Yesus selalu hadir dan menjawab berbagai persoalan-persoalan yang terjadi. Dalam Markus pasal 8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, disaksikan di sana bahwa Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu di Markus pasal 8 ayat 22 sampai dengan 26 menyaksikan ada seorang buta dibawa kepada Yesus. Yesus meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya. Yesus meletakkan tangannya sampai 2 kali, saudara-saudara. Dan akhirnya mata orang itu sungguh melihat dan telah sembuh. Jelas bahwa Yesus menunjukkan kuasanya, menunjukkan kepeduliannya atas persoalan-persoalan yang dihadapi waktu itu. Namun apa yang terjadi selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih? Ada waktu di mana Yesus menyampaikan jalan penderitaan salib yang tidak boleh dihindari. Di Kaisarea Filipi,
Yesus memberitakan tentang penderitaan yang akan dihadapinya. Dalam perikop yang kita baca tadi di Markus pasal 8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat ke-34, dijelaskan ketika Yesus menyampaikan dengan terus terang atau terbuka bahwa ia akan menderita dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari, justru Petrus menarik Yesus karena Petrus tidak mau Yesus menderita. Bahkan diceritakan bahwa Petrus menegur Yesus. Petrus berpikir bahwa Yesus tidak boleh mengalaminya. Yesus banyak melakukan mujizat. Yesus itu Tuhan, gak boleh menderita. Nah, saudara-saudara, tindakan Petrus itu, apakah mungkin Petrus belum mengenal siapa itu Yesus? Apakah Petrus tidak mengenal jalan yang harus Yesus lalui? Atau jangan-jangan Petrus lupa bahwa Yesus penuh kuasa, sekalipun tetap harus menjalani jalan-jalan penderitaan. Setelah Yohanes Pembaptis dibunuh, kepalanya dipenggal dan dibuat dalam sebuah talam, Yesus mendengar itu. Tetapi Yesus tetap menjalani perjalanannya. Dia bahkan memberikan makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan setelah itu Yesus lagi berjalan di atas air. Kita bisa baca nanti di Markus pasal 5 sampai dengan Markus pasal yang ke-7. Seandainya Petrus mengerti dengan benar bahwa sekalipun Yesus menderita, dia tetap Tuhan yang dengan rendah hati tetap setia melayani. Apakah kehidupan yang dijalani oleh Yesus hanya dipenuhi dengan mujizat saja? Jika ya, mengapa Yesus mengajarkan bahwa ia akan mati di salib? Jika tidak, mengapa mujizat terjadi dalam kehidupan umat? Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang mati dibangkitkan. Bukankah itu berarti walaupun Yesus selalu hadir, menolong dan menyertai umatnya, itu bukan berarti jalan penderitaan salib bisa dihindari atau melarikan diri dari penderitaan itu. Saudara, perhatikan hidup Musa. Begitu banyak mujizat terjadi. Juga di tangan Elisa, begitu banyak mujizat terjadi. Juga Elia. Tetapi dia pernah depresi. Dia hampir mati. Yeremia. Bukankah mereka melakukan banyak mujizat? Tetapi kehidupan mereka, saudara-saudara, juga menghadapi persoalan. Bukankah Yesus pun harus menghadapi masalah? Itu berarti bahwa menjadi seorang Kristen tidak membuat kita menghindari masalah atau bebas dari penderitaan. Saudara-saudara, pertanyaan yang sama sering sekali diajukan oleh anak-anak Tuhan, khususnya pada saat melayani. Apakah Tuhan tetap besertaku ketika aku menghadapi persoalan? Saya melayanimu Tuhan dengan setia. Tetapi kenapa karir saya masih seperti ini saja? Kenapa saya belum dapat mendapatkan pekerjaan Tuhan? Bukankah saya setia berdoa? Bukankah saya setia melayani? Kenapa saya belum dapat pekerjaan? Jika ya, mengapa masih ada masalah? Jika tidak, mengapa tidak ada? Mengapa saya mengalami hal yang demikian? Tidak jarang mereka akhirnya mundur, saudara.
dan berupaya menghindari jalan penderitaan. Tidak jarang kita mundur dari pelayanan. Saudara-saudara, jika mengerti dengan benar bagaimana sikap yang benar menjadi seorang Kristen, seorang pengikut Kristus, maka kita tidak akan lari dari persoalan yang sedang kita hadapi. Kita tidak akan mempertanyakan pengajaran Tuhan, yaitu jalan salib, jalan via dolorosa, jalan penderitaan demi penderitaan. Kalau begitu, bagaimana sikap yang benar sebagai seorang Kristen? Seorang Kristen bukan berarti berada di zona aman, comfort zone. Saudara-saudara, ada sekelompok orang yang menamakan diri penganut paham hedonisme. Ide hedonisme ini dimunculkan oleh seorang filsuf Sokrates ketika dia mempertanyakan tujuan hidup manusia di dunia. Kelompok ini mengatakan tujuan hidup yang sesungguhnya adalah kesenangan. Penderitaan tidak perlu. Tujuan utama hidup adalah untuk mencari kesenangan, terutama untuk dirinya sendiri, nggak peduli apa yang terjadi dengan orang lain. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Nah, siapa yang tidak mau seperti itu? Bahwa hidup kita dipenuhi dengan kebahagiaan, senang sepertinya. Saudara-saudara, mari kita perhatikan teks yang kita baca tadi. 6 hari setelah pengajaran jalan salib Yesus di Kaisarea Filipi, Yesus mengajak 3 muridnya, yaitu Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Naik ke sebuah gunung yang tinggi. Lalu Yesus dikatakan berubah rupa. Pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Nah, Matius 17 mengatakan, kalau kita buka Matius 17, bahwa wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Lukas mengatakan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Jadi wajah Yesus yang mereka lihat itu begitu putih seperti matahari berkilau-kilau. Saudara-saudara, ini yang sering disebut dengan transfigurasi, berubah rupa. Mohon maaf dipakai istilah Yunani, metamorpo. Gambarannya seperti ini. Yesus itu bersinar kemuliaan yang mempesona dari esensi ketuhanan yang dia miliki secara kekal dengan Allah Bapa dan Allah Roh. Dengan kata lain, tindakan memberikan ekspresi luar dari karakter batin seseorang. Itu yang bisa digambarkan oleh Markus, Lukas, dan juga Matius. Wajahnya begitu putih berkilau-kilauan. Musa pernah mengalaminya, tetapi tidak berlangsung lama. Nah, saudara-saudara, Petrus, Yakobus, dan Yohanes juga melihat Musa dan Elia. Nah, saking begitu bahagianya, bercampur takut juga takjub, mereka ingin mendirikan 3 kemah di atas gunung yang tinggi tadi. 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia.
Mereka ingin rasanya menikmati kemuliaan surgawi itu. Pengen lama di situ. Siapa yang tidak takjub saudara-saudara? Kita melihat betapa Yesus itu begitu mulia, bersinar kemuliaan surgawi. Ingin berlama-lama. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam Markus 9 tadi di ayat yang kelima, kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Juga dalam Lukas pasal 9 ayat 33 berkata, "Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, 'Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah.'" Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang terjadi selanjutnya? Tiba-tiba datang awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Pada saat Simon Petrus, Yakobus, Yohanes ingin mendirikan kemah, mereka minta kepada Yesus, "Betapa bahagianya kami." Tidak berlangsung lama saudara-saudara, dari balik awan itu terdengar suara dari sorga, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Lalu mereka turun gunung dan menyampaikan pesan, "Jangan menceritakan apa yang terjadi sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati." Bukankah ini berarti menjadi seorang Kristen itu tidak boleh berada di zona aman? Zona tanda petik kemuliaan surgawi. Bukankah ini berarti bahwa seorang Kristen bukan hanya mau ikut Yesus ketika ada mujizat, ketika ada kemuliaan surgawi? Ketika kita membaca dalam Injil Lukas 9 ayat 31, ada persoalan yang amat serius dibicarakan oleh Yesus, Musa dan Elia, yaitu kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Apa itu? Kematiannya. Kematiannya, saudara. Saudara, ingatkah apa yang dialami oleh Musa ketika berada di puncak gunung Pisgah pada saat usianya 120 tahun? Dia tidak boleh memasuki tanah Kanaan, padahal segalanya telah dia pertaruhkan selama 120 tahun kehidupannya. 3 periode kehidupannya. Tuhan berkata, "Cukup, jangan kau ingat-ingat lagi, supaya engkau masuk ke tanah Kanaan." Nah, apakah penolakan itu berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi Musa? Jawabannya tentu tidak. Buktinya dalam peristiwa Yesus berubah rupa, Musa dengan tubuh yang baru sampai ke tanah Kanaan dan bersama dengan Elia yang tidak mengalami kematian. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pertengahan 2016 saya minta pindah ke Kutai Barat dari Bandung bersama keluarga dan juga anak-anak yang waktu itu baru masuk sekolah selama 1 tahun. Nyaman, aman, segalanya dipermudah. Memulai pelayanan selama 2 tahun di Kutai Barat tidak mudah.
harus bekerja keras. Bekerja keras, bekerja keras. Saya ingat motor, sebelum ada motor gereja, ada motor Mio, kadang ibu pendeta, juga saya antar jemput, bahkan pernah bersama dengan Andreas kami menelusuri Kecamatan Teraya, yang waktu itu saya kena racun, tapi Andreas waktu itu berdoa bagi saya sehingga kami bisa menjadi pemenang. Tidak mudah Bapak Ibu ketika berada dalam situasi yang sulit. Zona aman, saudara ingat, tidak selalu aman. Bersama Kristus selalu aman, walau dalam ketidaknyamanan. Bersama Kristus selalu aman, walau dalam ketidaknyamanan. Nah saudara-saudara, kalau begitu, bagaimana sikap seorang Kristen yang benar? Seorang Kristen berarti siap sedia menderita. Seturunnya dari gunung, Yesus berpesan agar murid-muridnya yang telah melihat kemuliaan surgawi yang terpancar dari surgawi, jangan mengatakan kepada siapapun sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Nah, memang murid-murid memegang pesan itu, tetapi mereka masih mempersoalkan arti Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Padahal saudara-saudara, 6 hari sebelumnya di Kaisarea Filipi, Yesus memarahi Petrus dan berkata, "Enyahlah iblis," sebab tidak setuju bahwa Yesus akan menderita. Gak berlangsung lama saudara peristiwa itu, padahal dia udah melihat kemuliaan. Ya itulah manusia. Nah, apakah itu berarti bahwa Petrus tidak setuju dengan penderitaan? Apakah ini berarti bahwa Petrus begitu kasihan kepada Yesus sehingga sampai Petrus menarik Yesus ke sampingnya ya, dan menegur dia, "Guru, kenapa kau katakan begitu? Kau kan Tuhan. Banyak mujizat terjadi, kok harus menderita?" Itu yang dibicarakan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jika ya, mengapa Petrus tidak menyetujui jalan penderitaan Yesus? Nah, jika tidak, mengapa Yesus begitu marah kepada Petrus? Sampai berkata kepadanya, "Enyahlah iblis." Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, seorang Kristen harus bersedia menderita. Kita mengikut Yesus bukan hanya ketika kita mengalami mujizat. Dalam keadaan sulit pun kita tetap setia mengikut Dia, sebab sama seperti Yesus yang walaupun menghadapi berbagai penderitaan, tetapi pada akhirnya tetap memancarkan kemuliaan surgawi. Ada begitu banyak kemuliaan-kemuliaan yang telah kita terima dari Kristus. Maka perlu sikap kita, yaitu dari transfigurasi menuju transformasi. Do it something, melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Ingat saudara, bahwa sekalipun kita menderita, tetapi sebagai seorang murid Kristus, kita telah beroleh kemuliaan, yaitu bersama-sama dengan Bapa di dalam kehidupan kekal. Di sebuah keluarga di Kota Barus, ada seorang suami. Dia bekerja sebagai seorang guru SMP, dan juga istrinya pada akhirnya berdagang di pasar Onan Barus oleh karena kebutuhan dan kehidupan semakin sulit. Perjuangan demi perjuangan, mereka berdua
lakukan supaya 5 anaknya laki-laki dan 1 perempuan bersekolah, bisa mengecap pendidikan supaya tidak tertinggal dan bisa menolong meraih masa depannya. Suatu ketika ibu ini terbangun jam 3 pagi, lalu dia berjalan seperti biasa ke pasar Onan Barus. Karena saking beratnya penderitaan yang dia alami, dia berpikir bahwa hari itu pasar sudah buka. Ternyata Bapak Ibu, jam 3 pagi orang gak ada. Loh, kok orang gak ada? Demikian kata ibu ini. Ibu ini bernama Pinceuli Boru Simorangkir. Begitu kagetnya dia, saudara. Akhirnya dia ketoklah satu rumah. Oh, Mama Leo, ini baru jam 3 pagi. Udah istirahat aja. Dan akhirnya saudara, jalan-jalan sulit mereka berdua lalui. Penderitaan demi penderitaan, berpindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain, akhirnya mereka memperoleh rumah. Tuhan hadiahkan rumah sawah, juga anak-anak yang sudah menyelesaikan sekolah, dan hari ini ada cucu, dan juga mereka sudah pensiun dan hidup dalam kebahagiaan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, itulah keluarga Bapak R. Simatupang Boru Simorangkir. Bahkan itu juga adalah orang tua saya. Kristus menjalani penderitaan walaupun dia penuh dengan kemuliaan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita terus tetap setia bahwa di balik penderitaan akan ada kemuliaan. Hidup di dalam Kristus bukan berarti kita tetap berada di dalam zona aman, tetapi hidup di dalam Kristus walaupun berada dalam ketidaknyamanan, kita pasti tetap aman. Tuhan Yesus yang baik memberkati kita. Amin. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati urapi firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, karena kita akan menaikkan syafaat-syafaat kita bagi dunia, juga bagi kota kita, dan bagi keluarga kita. Yesus, kekuatan di hidupku, hanya Engkau juru selamat bagi kami. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau
Engkaulah Tuhan kekuatan bagi kami. Secara khusus Tuhan bagi dunia dan bagi Indonesia, bagi kota kami, bagi keluarga kami. Engkau sumber kekuatan. Kami sembah di Kau Bapa. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Kami takkan pernah Engkau tinggalkan. Engkau terus menyertai kami. Tuhan tolong dunia, bangsa Indonesia boleh diselamatkan dari berbagai kesulitan, sakit, penyakit, bahkan pergumulan demi pergumulan seluruh bangsa Indonesia, dan secara khusus bagi keluarga kami, keluarga Metodis Balikpapan, juga untuk keluarga besar kami. Mohon Tuhan terus menolong mereka, mohon Tuhan terus menyertai mereka, menopang mereka melalui berbagai situasi yang sulit. Tuhan hiburkan mereka yang berduka, Tuhan pulihkan mereka yang sedang letih lesu, Tuhan sembuhkan mereka yang sedang sakit. Tuhan berikan jawaban setiap umat-Mu yang sedang menantikan berbagai jawaban atas doa. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian jemaat berserah kepada Yesus. Tubuh, roh dan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Ayat yang kedua, kita bangkit berdiri. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakku. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Amin. Kepada Allah beri puji serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan.